Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riazul Fahmi dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Senjai. Jadi tujuan saya wawancara kepada Ibu, yaitu tujuan saya ini yaitu saya ingin menanyakan apa itu layanan fintech sebagai insight bagi narasumber. Jadi sebelumnya saya jelaskan kembali bahwa fintech ini adalah singkatan dari finansial teknologi, yang dimana dia untuk meningkatkan atau mengoptimalkan layanan dari produk keuangan. Nah, contohnya itu OVO, Shopify, BRImo dan lain-lain. Nah, ini juga bisa mempermudah untuk transaksi. Yeah. Jadi sebelumnya sebelum kita mulai wawancaranya, apakah Ibu sudah siap diwawancara? Iya, insyaallah. Yeah. Kalau boleh bisa perkenalkan diri, Bu. Oke, terima kasih Adek, terima kasih atas kunjungannya ke sini. Perkenalkan, nama saya Nurlina, nama usaha Kerupuk Mama Aina. Asal ini umur sudah berapa tahun, Bu? Sekarang umur saya 35, deh. Oh iya, Bu. Aslinya di mana, Bu? Kalau saya asli Sinjai Barat, cuma ikut sama suami jadi menetap di Sinjai Utara. Kecamatannya Ibu namanya? Alamat lengkap saya di sini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara. Oh iya. Baik, tak perlu lama-lama. Yang pertama itu bisakah Anda ceritakan sedikit, Ibu, tentang bisakah Anda dulu sejak kapan ini Ibu bisa menggunakan layanan fintech pembayaran yang berbasis digital, apakah dia seperti GoPay, OVO, Dana, dan Shopify? Kalau aplikasi itu belum saya gunakan, deh. Dalam usaha saya sekarang yang saya pakai itu Kris yang bagaimana platform fintech ke platform lainnya. Apakah Anda Ibu pernah beralih ke platform lainnya, Bu? Seperti aplikasi lain? Kan sebelumnya Ibu menggunakan Kris. Apakah ada selain ini, Bu? Tidak ada lagi. Selain tunai. Baik. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering pelanggan Ibu menggunakan pembayaran digital dibandingkan tunai atau transfer bank? Kadang lebih sering sih yang tunai. Iya. Karena kebanyakan orang belanja itu langsung ke rumah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat utama yang Ibu rasakan setelah menggunakan fintech pembayaran digital di dalam usaha Ibu? Iya, manfaatnya itu sangat memudahkan dalam transaksi. Itu saja, Bu. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada peningkatan penjualan atau efisiensi transaksi setelah menggunakan layanan ini? Iya, alhamdulillah sangat meningkat. Berapa persen, Ibu? Kalau dulu berapa persen ya? Tahu sih, jelasnya lebih meningkat lah dibanding tahun-tahun sebelumnya selama menggunakan ini terus. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan atau kendala yang pernah Ibu alami saat menggunakan fintech pembayaran digital? Apakah ada tantangannya, Ibu? Untuk tantangannya sih alhamdulillah tidak ada. Iya, semuanya kan sudah jelas. Baik,
pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu bisa mengatasi masalah teknis seperti gagal gagal transaksi, server down atau salah nominal? Untuk selama ini sih alhamdulillah tidak ada yang gagal transaksi, semuanya aman-aman saja. Tidak ada sama sekali. Tidak Berarti. ada. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memerhatikan biaya transaksi dari layanan fintech? Apakah bagaimana dampaknya terhadap usaha Ibu? Sebenarnya tidak berpengaruh sih. Iya, tidak. Aman. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami semacam penipuan atau transaksi yang mencurigakan melalui pembayaran digital, dan bagaimana cara mengatasinya, Ibu? Sampai sejauh ini alhamdulillah belum ada kejadian. Ya. Mudah-mudahan seterusnya tidak terjadi yang namanya penipuan. Baik, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting faktor keamanan dan proteksi data saat memilih layanan fintech pembayaran? Sangat penting. Iya. Kenapa, Ibu? Jadi Baik, apa alasan utama Anda memilih menggunakan fintech pembayaran digital untuk transaksi usaha Ibu? oke, baik. Alasan utama saya menggunakan Kris, pertama itu sangat memudahkan dalam transaksi. Kemudian kita tidak perlu lagi menyediakan uang kecil, ya langsung berapapun bisa ditransfer melalui Kris. Baik, pertanyaan selanjutnya, platform pembayaran digital apa saja yang paling sering Ibu gunakan di dalam bisnis? Mengapa memilih platform tersebut? Oke, yang sering saya gunakan itu cuma Kris. Kris. Iya, karena Kris itu sangat bagaimana ya, sangat bagus lah. Iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses integrasi atau registrasi fintech pembayaran digital ke dalam usaha Anda? Baik, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting faktor keamanan dan proteksi data saat memilih layanan fintech pembayaran? Oke, sangat penting karena data itu kan privasi para pelanggan. Iya. Oke, Budi. Baik, pertanyaan selanjutnya, fitur apa yang paling membantu dalam fintech pembayaran yang Ibu gunakan? Contohnya seperti Kris, tarik dana ke bank, promo cashback, dan lain-lain. Kris. Kris. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah memanfaatkan program promo atau cashback dari fintech untuk menarik pelanggan? Saya sih begini, dalam artian promo itu kalau orang beli karena saya tambah, saya kasih bonus gitu. Supaya Iya. supaya nantinya ke sini lagi Iya. pelanggan, jadinya berarti seperti pelanggan sudah menjadi pelanggan. Iya. Ya, Kasih baik. bonus ceritanya, kasih bonus ke pelanggan. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya, adakah fitur atau layanan tambahan yang Ibu harapkan dari platform fintech pembayaran saat ini? Apakah ada tambahannya, Ibu? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampaknya fintech pembayaran digital terhadap perkembangan usaha Ibu, itu secara keseluruhan? Alhamdulillah sangat berdampak karena selain memudahkan transaksi, koinnya
juga ini bangsa Cina. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu merekomendasikan pedagang lain untuk menggunakan fintech pembayaran digital? Iya, Mengapa Ibu? karena saya merekomendasikan ke mereka itu biar lebih mudah transaksi. Saya punya reseller, Iya. jadi untuk memudahkan transaksi saya ini arahkan menggunakan Kris dan Brimo. Ibu. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saran ibu untuk pengembang fintech atau pemerintah agar layanan pembayaran digital itu lebih baik bagi pelaku? Oke deh.